Apaan lu satu mata aja juga? Ding, stop dulu Stomat. Hendak kemana? Nah bang Pak, ini Pak, ulun hendak ke warung sebelah aja nah. Disuruh mama nuker minyak lamak nih nah. Mama pian kan ada menyuruh mau pakai masker kah? Ada tadi disuruh mama pakai masker. Terus kenapa kada mau pakai maskernya? Alang Pak nah pakai masker. Lu satu mata aja juga keluarnya. Warung nilai parak hasil juga di sini. Jadi kayak inilah, hendak parakah, jauhkah? Bila hendak keluar rumah tuh diwajibkan memakai masker. Oh, kayak itu kah Pak? Hari ini kami berikan teguran lisan aja dulu. Nggih. Besok-besok ada sanksinya. Amun kami dapati lagi kada bawa masker, ya kamu beli saja dulu Gen, ambil masker sana. Hanya mau belanja lagi ke warung. Peraturan Bupati nomor 44 itu untuk melindungi warganya dan sekaligus melindungi individunya. Jadi jangan dianggap biasa. Kita beraktivitas di luar rumah silahkan, cuma mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Dan inilah yang harus kami terus ingatkan masyarakat kami agar mematuhi protokol kesehatan. Karena inilah satu-satunya cara kita untuk mencegah penyebaran. Ayo bersama kita patuhi Perbub nomor 44 tahun 2020. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Amandit FM bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali di program spesial Radio Amandit FM, yaitu program Bupati Menjawab di edisi hari ini Rabu 1 September 2021. Alhamdulillah senang sekali berkat petunjuk hidayah rahmat dari Yang Maha Kuasa hingga sampai saat ini kita masih bisa bersama di program Bupati Menjawab. Dan kami hadir ke tengah ruang dengar Anda kali ini dengan mengangkat tema peran kecamatan dalam mendukung pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 bersama narasumber Camat Kandangan dan Camat Lok Sado. Baik, untuk kesempatan siang hari ini kami akan nanti berbincang-bincang terkait dengan tema kita hari ini. Tentunya kita akan membuka program Bupati Menjawab, yaitu dan tentunya sudah bersama Bapak Bupati Hulu Sungai Selatan. Kita langsung sapa beliau. Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bapak? Alhamdulillah baik-baik saja. Iya. Dan untuk hari ini di program Bupati Menjawab, silakan Bapak untuk membuka persoalan kita. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mitra Amandit yang kami hormati, warga masyarakat Hulu Sungai Selatan yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah pada hari ini Rabu siang kita bisa berjumpa kembali dalam program Bupati Menjawab dengan narasumber dari kecamatan ya, Kandangan dan Lok Sado. Dan kami mengucapkan terima kasih dulu pada manajemen Radio Amandit yang masih bisa melanjutkan kerjasama untuk menjembatkan informasi antara pemerintah dan masyarakat maupun informasi masyarakat dengan. Saya bersyukur ini sumbernya adalah camat ya. Iya betul. Secara tentang COVID karena mereka lah yang berada di lapangan
Dia berusaha untuk meyakinkan masyarakat agar masuk prokes, dan mereka juga memastikan semua kegiatan masuk protokol kesehatan sampai pemakaman itu terpantau oleh para camat. Sehingga mungkin dengan penjelasan camat kami nanti masyarakat bisa lebih memahami betapa beratnya tugas kita untuk menangani masalah COVID-19 ini. Kami informasikan kepada masyarakat Hulu Sungai Selatan bahwa kondisi COVID tempat kita masih sangat dinamis ya. Data terakhir kemarin masih 124 warga kita yang dirawat. Iya. 3 tempat di Rumah Sakit Basri, Rumah Sakit Sejahtera, dan karantina khusus, dan 71 yang sudah meninggal. Kita bersyukur bahwa terjadi penurunan yang cukup banyak ya. Jadi beberapa minggu yang lewat kita sampai mencapai 300, sekarang sudah turun. Bukan berarti kita lengah ya. Iya. Tapi kita harus tetap waspada. Angka kita masih di atas 100 dan angka kematian juga cukup tinggi ya. Iya. Dan 45 sekarang udah 71, peningkatan juga cukup tajam hanya dalam beberapa minggu terakhir ini. Kita masih berada di level 3 penerapan PPKM. Artinya banyak masih pembatasan, tapi pemerintah juga memahami kondisi di masyarakat. Iya. Untuk membalaskan meskipun kita level 3, pemerintah memberikan kesempatan untuk pertama belajar tatap muka ya. Iya. Belajar tatap muka. Alhamdulillah mulai Senin tadi sudah kita mulai belajar tatap muka di Sungai Selatan meskipun tidak semua sekolah ya. Sangat tergantung kepada kesiapan sekolah. Baik kesiapan sekolah terhadap fasilitas penanganan COVID seperti tempat cuci tangan, pengecek suhu tubuh, jarak belajar dan lain-lain. Tapi itu yang lebih penting adalah bagaimana kesiapan guru. Intinya kalau tidak salah saya katakan bahwa harus ada kesiapan guru untuk merubah kebiasaan. Kalau dulu mungkin duluan murid yang datang, kita sekarang pada saat ini guru yang datang agar memastikan murid datang itu terpantau, dia sudah pakai masker, dia sudah diperiksa suhu tubuhnya, sudah dicuci tangan, langsung masuk kelas. Kemudian dari laporan tim kami di lapangan, sebagian besar sekolah yang melaksanakan PPKM sudah menerapkan ini. Alhamdulillah. Termasuk saya terima kasih kepada orang tua ya, yang juga cukup banyak memberikan perhatian kepada anak. Ini rata-rata anak datang ke sekolah sudah pakai masker dan sudah diantar juga oleh orang tuanya, termasuk juga membawa bekal. Kita harus sama-sama, tidak bisa pemerintah saja yang mau, tapi juga masyarakat. Termasuk mungkin untuk pariwisata dan tempat-tempat bermain mungkin sedang dikaji oleh dinas terkait ya. Iya. Pemerintah selalu mengatakan penanganan COVID harus juga seiring dengan peningkatan ekonomi, pemulihan ekonomi nasional. Iya. Artinya pendapatan masyarakat dan lain-lain harus diperhatikan. Ya, tetapi meskipun ada kelonggaran, misalnya ada pariwisata termasuk tempat-tempat bermain anak diperkenankan, saya mohon kerjasamanya untuk tetap bahwa prokes itu harus tetap dilaksanakan. Saya juga memahami Pak Ucok di media sosial. Mudahan PPKM terus berlanjut, jangan unjut-unjut juga. Unjut sampai saya belum makannya jadat untuk pulang karena itu sangat tergantung dengan situasi di kita ya. Kalau kami sih sebenarnya ingin PPKM lanjut terus, tidak ada dihentikan. Tapi persoalannya pada saat nanti kondisi COVID kita meningkat, level kita berubah, misalnya level 4 tentu otomatis akan berubah lagi. Betul. Jadi bukan pemerintah bukan tidak. Kita ingin sebenarnya buka terus. Ini persoalannya. Apabila kondisi daerah kita tidak memungkinkan, maka PPKM akan kita evaluasi lagi. Termasuk beberapa daerah sudah mulai untuk vaksin anaknya. Iya. Kita sekarang alhamdulillah bagian besar guru ya itu sudah divaksin. Guru-guru yang mungkin tidak divaksin sementara tidak diperkenankan dulu untuk mengajar, jadi yang mengajar sudah vaksin. Mungkin pada saatnya kita akan vaksin anak-anak kita. Kami sedang berusaha untuk mendapatkan vaksin karena perusahaan vaksin ini sangat tergantung dari dropping. Iya. Dari dropping provinsi sebanyak apa itu yang kita bagikan. Sehingga tadi kami berdiskusi juga dengan dinas kesehatan, kemungkinan kita akan mulai juga nanti pada saatnya untuk vaksin anak-anak kita. Dan ada harapan juga pojok orang tua.
Iya. Jangan guru ini divaksin juga aja supaya sama-sama. Maksudnya kita keinginan orang tua dari harapan kita, tapi sekali lagi kami katakan ketersediaan vaksin ini sangat tergantung dari dropping pemerintah pusat dan provinsi. Saya mohon pengertiannya orang tua nanti pada saat waktunya akan harus vaksin anak untuk kita vaksin anak kita. Sehingga siswa dan guru sudah divaksin, mudah-mudahan sebuah ikhtiar ya, bahwa mereka punya daya tahan yang lebih baik lagi. Kami juga ingin mengingatkan prokes jangan diabaikan, jangan lemah pakai masker. Malah sekarang dianjurkan pakai masker 2 lapis tadi, karena ini varian baru, Pak. Iya. Jadi saya masih ingat lah 1 tahun yang lewat kita kalau merawat orang COVID ini kan tinggal menghitung hari akan sembuh. Sekarang justru berita kematian yang muncul. Nah, sehingga kehati-hatian kita memang harus ditingkatkan karena informasi varian yang sudah menyebar itu varian baru. Jadi tolonglah masyarakat sekali lagi jangan ujung-ujungnya untuk masih prokes ya. Nanti Pak Camat silakan bagaimana Pak Camat menangani COVID di lapangan, dinamikanya sangat-sangat tinggi sekali. Jadi itu harapan kami kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Kita bersyukur PTM sudah bisa jalan. Ya, harapan kita semua tentu kita ingin jaga, tidak ingin kembali kita tutup PTM, makanya kita tetap menjaga prokes. Kita jaga sampai penyebaran COVID terus akan meningkat, yang sekarang sudah mulai turun, meskipun angkanya masih di atas 100-120 sekian. Mudah-mudahan nanti akan turun terus. Tanggal 6 nanti baru kita tahu apakah level kita masih level 3 atau akan turun ke level 2. Itu kalian berusaha keras bisa turun ke level 2 ya. Jadi level 2 turun berarti kan aktivitasnya bisa lebih terbuka lagi bagi masyarakat kita. Tadi siang alhamdulillah, bukan tadi siang ya. Ada jam 12 kan kita memantau vaksin bisa tahu ya. Alhamdulillah sekitar 60 orang dari vaksin di desa tahu ya. Dari masyarakat sudah cukup tinggi untuk divaksin ya. Cuma soalnya kadang-kadang vaksin juga terbatas. Nah, dalam hal vaksin kami ingin sampaikan kepada masyarakat, kita tentu ingin kedaerahan kita semua selain prokes, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas, itu ada daerah individual kita untuk pakai vaksin ya. Jadi ini harapan kami mungkin. Karena Camat tadi bicara panjang tentang COVID bagaimana, karena mereka di lapangan sangat tahu persis kondisi yang harus. Mudah-mudahan dengan penjelasan Camat, kayak masyarakat kita semakin yakin, semakin sadar betapa bahwa tugas kita menangani COVID-19. Jadi jangan biarkan pemerintah saja yang dukungan masyarakat itu saat kita harapkan. Jadi sementara itu Pak Ucok yang bisa sampaikan. Ada beberapa hari kemarin ya, kalau tidak salah ini penandatanganan deklarasi menolak gravitasi. Ini sebagaimana nih Bapak, silakan ya. Oh ya, kemarin ada beberapa agenda ya. Iya. Pagi-pagi sekali kami menyerahkan dana ya, untuk 5 orang warga kita yang akan ikut PON. PON di mana? Di Papua. Betul. Alhamdulillah kita bisa menjadi bagian kontingen provinsi untuk PON di Papua. Ada dana lah sekitar uang saku bagi mereka untuk berangkat, karena mereka pun kontingen Kalimantan Selatan. Betul. Setelah itu kita ada penandatanganan juga kemarin tentang gravitasi ya Pak. Iya, menolak gratifikasi oleh unit pengangkutan barang dan jasa. Mereka adalah mereka yang sekarang mengadakan proses pelelangan pekerjaan. Jadi ada komitmen, meskipun saya katakan tidak deklarasi pun ya tetap deklarasi ini katanya per 3 bulan sekali. Nah, jadi ini semakin diingatkan bahwa kita harus bekerja dengan baik dan menolak gratifikasi. Itu yang komitmen mereka. Saya bersyukurlah mereka komitmen, mudah-mudahan bisa dilaksanakan di lapangan dengan baik. Saya sering katakan bahwa sebagai aparatur sipil negara kita memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat, bekerja sesuai dengan aturan, sehingga menghindari hal yang tidak kita inginkan ya. Mudah-mudahan sering-sering ada komitmen, sering-sering ada deklarasi, itu semakin meyakinkan bahwa kita bekerja itu harus sesuai aturan dan tidak saja tanggung jawabannya kepada atasan, bertanggung jawab kepada Allah yang memberikan amanah kepada kita. Itu yang selalu saya ingatkan kepada ASN kami di Sulawesi Selatan. Nah, siangnya kami mengikuti launching ya, KPK, Menteri Dalam Negeri dan BPKP tentang bagaimana pengelolaan di daerah agar kita menghindari terjadinya korupsi. Ada 8 area yang harus diperbaiki. Perizinan terpadu, pengadaan barang jasa, ASN dan lain-lain. Alhamdulillah
Itu sudah juga kita lakukan, tapi kita terus berjalan untuk memperbaikinya. Tentu upaya-upaya pemerintahan ini sangat harus kita terus lakukan. Bagi pada pandemi COVID-19 ini kan semua anggaran diarahkan untuk COVID, termasuk juga untuk masyarakat. Ini tidak adalah kegiatan-kegiatan mungkin yang tidak bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Nah, jadi itu yang kemarin kegiatan kami. Hari ini kegiatan kami pagi kegiatan jam 9 tadi ke Kecamatan Kandangan, melepas 4 orang kepala desa yang sudah berakhir pengabdiannya di 2021 ini. Oh iya. Dan yang tadi jam 10 kita ke Sungara juga melepas 5 orang kepala desa. Insya Allah besok kita akan ke Simpur dan Kalumpang. Kenapa kita lepas? Karena mereka 6 tahun bersama kita. Iya. Yang melantik 6 tahun lalu juga saya, artinya habis hari ini mereka juga saya lepas. Iya. Kosongan mereka sementara kita tempatkan pejabatnya, para pejabat kepala desa. Dan semuanya adalah ASN yang ada untuk sementara menjabat kepala desa sambil mempersiapkan nanti pemilihan kepala desa serentak. Iya. Setelah itu kami meluncur ke Bamban menyerahkan bantuan untuk 2 warga kita yang korban kebakaran beberapa hari yang lalu. Bantuan uang untuk perbaikan rumah termasuk penyerahan dokumen catatan sipil. Yang ini langsung sebelum pulang langsung mampir ke Tawiyah. Nah, ini agenda kami hari ini dengan Pak Wabub untuk bertemu dengan masyarakat dengan cara tadi pelepasan kepala desa, memantau vaksin dan menyerahkan bantuan untuk korban kebakaran. Ini kan Pak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu di siang hari ini dan selamat beristirahat. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bapak Bupati Hulu Sungai Selatan yang tadi sudah membuka percakapan kita atau mukadimah dan banyak hal yang disampaikan, intinya adalah tentunya prokes atau protokol kesehatan yang tentunya masih selalu kita terapkan ya di setiap kegiatan kapanpun dan dimanapun. Baik. Dari kawasan Simpang 5 Kandangan kami akan langsung saja. Ini kayaknya udah 2, 3, 8 ya. 2 orang, kukira 8 orang. Orang gono-gono. Iya. Dan siang hari ini alhamdulillah ini kita sudah kedatangan narasumber dari Kecamatan Kandangan dan juga Kecamatan Loksado. Ada 2 orang ya, mewakili dari 11 kecamatan lainnya. Dan kami sangat bersyukur nih. Kayaknya ini luar biasa hari ini nih. Tamunya, narasumbernya. Ini kita sampai diperkirakan ya jam 7 malam. Iya, diperkirakan baru tuntung. Tapi kita singkat-singkat dengan pertanyaan yang banyak ini. Ya, 5 menit dituntung. Iya. Baik, kita langsung saja dan kali ini kita berbincang-bincang untuk tema hari ini adalah peran kecamatan dalam mendukung pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 dengan Camat Kandangan dan Camat Loksado. Baik. Dan kami ucapkan selamat datang dan kabarnya bagaimana nih? Ada mikrofon di depan? Oh iya, boleh. Kami pertama Camat Kandangan dulu. Dikenalkan nama dan selaku udah camat tadi. Udah langsung aja nama. Iya. Terima kasih Mas Ucok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami sayangi, kami cintai, para mitra dengar Radio Gema Amandit Kandangan dimanapun berada. Iya. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan. Amin. Walaupun kita berada pada pandemi COVID-19. Mohon izin memperkenalkan. Silakan. Ngaran ulun Lutfi Rahmani, Camat Kandangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan Kandangan. Itu Mas Ucok. Iya. Selanjutnya yang di sebelahnya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Mas Ucok yang menghormati. Kita mitra dengar Radio Gema Amandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Iya. Izin memperkenalkan diri, nama ulun Fathul Musali dan selaku Kecamatan Loksado, Ketua Satgas penanganan COVID Kecamatan Loksado. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi 2 wilayah, Kandangan dan Loksado. Iya, mewakili dari teman-teman yang lainnya ya. Ya baik, ini pertama ke yang ganteng, kemudian ganteng satunya ya, Pak Lutfi. Ini mungkin ya bisa diberi gambaran lah, sedikit diceritakan bagaimana situasi kondisi di wilayah Kandangan sendiri, silakan ya.
Baik, terima kasih Mas Ucok. Iya. Mitra dengar Amandit. Untuk Kecamatan Kandangan, perlu kami informasikan lagi bahwa jumlah desa ada 14, kemudian jumlah kelurahan ada 4. Jadi ada 18 desa dan kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 51.847 dari data terakhir yang kami pegang. Untuk penyebaran COVID-19 di Kecamatan Kandangan khususnya, dibanding dengan 10 kecamatan lainnya termasuk yang paling besar seperti Pak Bupati singgung juga tadi, di Kecamatan Kandangan dari 71 yang meninggal, 29-nya dan hari ini tadi ada tambah 30 pasien yang meninggal ada di Kecamatan Kandangan. Iya. Kemudian dari jumlah pasien yang disebutkan juga tadi oleh Pak Bupati sekian ratus, 70 pasien yang sekarang terkonfirmasi positif COVID, baik yang di bangsal karantina khusus ataupun di rumah sakit itu berjumlah 70 orang sampai dengan hari ini. Semoga mereka ataupun warga kita ini diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga bisa sembuh dari COVID-19. Amin. Itu Mas Ucok. Iya. Tadi wilayah Kandangan, mungkin beralih ke wilayah Loksado. Kondisinya bagaimana? Oke, masih Pak Ucok. Izin menyampaikan untuk desa di Kecamatan Loksado ini ada 11 desa Pak, dengan jumlah penduduk 9.340 kurang lebih. Data terakhir yang kami pegang dengan luas wilayah 338,8 km persegi. Dan untuk kondisi COVID saat ini Pak di Kecamatan Loksado, ada saat ini masih ada 3 warga kami yang sedang berada di isolasi khusus, yang menjalani perawatan meskipun kami dapat informasi kondisinya stabil warga kami, dan mudah-mudahan ini Pak bisa lekas sembuh dan kumpul dengan keluarganya kembali. Terima kasih. Iya. Masih bersama Camat Loksado. Dari segi koordinasi gugus tugas yang ada di kecamatan bagaimana nih? Iya, apakah berjalan dan aktif dan sebagaimana nih? Silakan. Iya. Terima kasih. Untuk Satgas Kecamatan Pak ini terdiri dari unsur yang ada di kecamatan, dari Polsek, Koramil, Puskesmas, KUA. Alhamdulillah sampai dengan saat ini berkoordinasi berjalan dengan baik. Ada beberapa kali kegiatan, baik dalam hal pencegahan, edukasi, sosialisasi, dan sampai dengan penanganan. Termasuk tadi penguburan. Pak Satgas Kecamatan kami dapat berkoordinasi dengan semua unsur dengan baik Pak, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Amin. Gitu, Pak. Iya. Kemudian beralih ke beliau nih ya, ke wilayah Kandangan sendiri. Silakan. Terkait dengan kerjasama Pak, sinergitas kami di Satgas alhamdulillah berjalan dengan baik. Kami upayakan kegiatan kami secara maksimal dan bahkan optimal, di backup oleh kawan-kawan TNI Polri, kemudian lintas sektor lainnya, lebih khusus para tenaga kesehatan kita yang luar biasa juga di lapangan. Selain mereka menangani juga ikut untuk melaksanakan pencegahan. Pencegahan yang dimaksud adalah pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi. Kemudian selanjutnya juga yang lebih intens kami laksanakan juga sekarang bersama Satpol PP dan jajaran pihak berwenang lainnya adalah pelaksanaan operasi justisi, penerapan ataupun penegakan Perbup 44 tahun 2020 yang disampaikan Pak Bupati tadi. Nah, jadi kami di lapangan sesuai jadwal yang ada dan diperkuat oleh SKPD terkait yang ditugaskan ke wilayah masing-masing di kecamatan, melaksanakan kegiatan KIE yang kami sebutkan tadi, tambah dengan operasi justisi. Tujuannya adalah untuk memberikan perhatian ataupun warning kepada masyarakat, mengingatkan bahwasanya pandemi COVID masih ada dan COVID itu masih ada dan terus mengancam. Betul. Salah satu upaya yang kami laksanakan selain doa para ulama, doa para warga di Hulu Sungai Selatan, juga ada ikhtiar yang harus tetap kita jalankan. Karena kalau doa saja mungkin tidak sempurna. Dengan ikhtiar kita bisa sama-sama nantinya melawan untuk menekan penyebaran COVID-19. Buat apa misalnya doa, kemudian buat apa kami pemerintah koar-koar terkait dengan bahaya COVID, tapi masyarakat tidak mendukung,
Nah ini juga bukan hal yang baik. Jadi kami berharap seluruh sektor, seluruh unsur masyarakat bisa mendukung ini supaya kita segera bisa keluar dari pandemi COVID-19. Amin. Sehingga aktivitas masyarakat yang seperti disebut Pak Bupati tadi, roda ekonomi akan bisa berputar kembali tanpa ada pembatasan-pembatasan yang harus kita laksanakan. Betul. Yang sulit kadang Mas Ucok, masyarakat tidak memahami apa yang kami laksanakan pembatasan seolah-olah ini adalah pembatasan dalam arti yang sebenarnya. Padahal pembatasan ini adalah upaya kita untuk menahan. Betul. Jangan sampai level itu naik. Karena kalau level itu naik, maka akan ada pembatasan-pembatasan yang merugikan kepada masyarakat itu sendiri. Nah ini yang perlu kita pahami bersama, sehingga dukungan masyarakat yang seperti ulun sebutkan di awal-awal tadi, ini sangat penting. Tidak ada maksud kami pemerintah untuk membatasi tanpa ada maksud tertentu. Maksud kami membatasi supaya level ini tidak terus meningkat. Kalau level menurun, otomatis pembatasan-pembatasan akan terus melonggar, sehingga kegiatan masyarakat, ekonomi masyarakat bisa terus berputar dengan baik. Kira-kira itu Mas Ucok. Iya. Kalau tadi kan wilayah kecamatan, mungkin untuk desa sendiri nih, bagaimana koordinasi langkahnya dalam pengendalian untuk kandangan dulu nih. Silakan. Baik. Untuk Satgas selain di kecamatan, ada juga Satgas di tingkat desa. Iya. Kalau di tingkat kecamatan, petugasnya adalah atau anggota Satgasnya itu merupakan anggota Koramil dan anggota Polsek. Untuk di desa, petugasnya adalah Babinsa dan Babin Kaptimas, serta unsur lain yang ada di masyarakat, termasuk RT RW yang lebih dekat dengan masyarakat. Fungsi-fungsi mereka dijalankan dengan baik. Mereka yang lebih dekat dengan masyarakat mungkin secara personal, secara kekeluargaan bisa memberikan atau melaksanakan pendekatan kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan. Jadi kepala desa beserta seluruh perangkat dan jajaran Satgas di tingkat desa ini bisa memperhatikan setiap kegiatan masyarakat, bukan untuk mengawasi, tapi untuk memperhatikan. Dalam artian protokol kesehatan bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran COVID-19 yang ada di masyarakat. Dan ini perpanjangan tangan dari Satgas Kabupaten. Jadi Satgas Kabupaten perpanjangan tangannya ke kecamatan, kecamatan perpanjangan tangan kepada desa, supaya seluruh lini yang ada di masyarakat ini bisa kita jangkau untuk menyampaikan protokol kesehatan. Demikian Mas Ucok. Pertanyaan yang sama untuk Kecamatan Loksado desanya, silahkan Pak. Oke, Mas Ucok, masih. Betul Pak, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Camat Kandangan bahwa di desa dibentuk Satgas desa yang juga secara rutin melaksanakan kegiatan KI dan langsung berhubungan dengan kegiatan di masyarakat Pak. Contoh seperti mereka mendatangi melaksanakan KIE kepada masyarakat yang berurunan, misalnya kumpulan di dalam tahap kegiatan yang tingkat terendah, tingkat paling depan itu. Di sini peran dari Satgas Desa ini sangat membantu kita semua dalam melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan, termasuk nantinya dalam pengawasan. Misalkan ada warga kita yang melaksanakan dulu sempat isolasi mandiri di rumah didatangi warga yang diberikan sembako, kemudian obat-obatan, vitamin sesuai dengan ketentuan yang ada Pak. Iya. Dan di Loksado sendiri ini mungkin secara keseluruhan kan ada sudah, artinya kepada masyarakat kalau bisa nih ditunda dulu lah untuk hajatan perkawinan yang besar-besaran, hanya di KO ada segala macam. Ini sudah diterapkan mulai saat ini di Loksado sendiri ini, bagaimana? Iya. Betul. Untuk warga yang sedang akan melaksanakan kegiatan, pendekatan oleh Satgas Desa dan Kecamatan Pak untuk biasanya menunda atau paling tidak kami memberikan edukasi bahwa kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan terbatas atau dengan mungkin makan dibungkus. Jadi ini peran Satgas Desa sangat mendukung di sini Pak. Alhamdulillah. Jadi artinya sudah himbauan dan sosialisasi kayak di segala macamnya di tingkat desa sudah dilaksanakan ya. Mungkin dari pihak ini mempelai, dalam artian ini hajatan tuan rumah ini ada izin ya ke kepala desa, atau itu memang ada ya? Mungkin Pak dulu ya, Loksado dulu ya, silahkan. Betul Pak. Untuk masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan ini akan meminta izin kepada Satgas Desa. Dan Satgas Desa dapat memberikan izin namun bersyarat biasanya Pak, ada ketentuan yang harus dipenuhinya. Iya. Beralih ke Pak Camat Kandangan, hal yang sama pertanyaannya. Yang paling kami soroti yaitu tadi perkawinan. Ini yang biasanya karena kalau diunda udah tak bagi-bagi. Nah,
sebagaimana kan tentunya tidak terlepas dari Satgas di desa tadi izin. Ini berat nih dilema nih. Kadang mengizinkan dia mintuha perkawinan. Ini diizinkan, ya ini kendalanya dengan perda atau segala macam. Hal ini silakan bagaimana nih? Baik, iya. Benar Mas Ucok, karena kalau dalam bahasa itu kalau orang sudah hendak perkawinan, nah ini hal yang sulit untuk dicegah. Iya. Karena banyak yang mengatakan kepada kami yang datang mempelai, kami seumur hidup Pak, hendak juga melaksanakan kegiatan mungkin yang baramian lah seperti itu. Cuman yang pertama mohon izin dalam kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada para calon mempelai atau masyarakat yang sudah dengan secara sadar datang ke tempat kami ataupun ke Satgas Desa menyampaikan niatan untuk melaksanakan kegiatan. Ini adalah wujud apresiasi kami yang luar biasa. Artinya masyarakat ingin sebenarnya bekerja sama dengan kita melaksanakan protokol kesehatan. Datangnya ke tempat kami di Satgas Desa maupun kecamatan itu adalah wujud koordinasi supaya kami mungkin diharapkan bisa memberikan himbauan-himbauan ataupun arahan-arahan terkait dengan seperti apa pelaksanaan yang diperkenakan secara protokol kesehatan. Di Inbub nomor 14 yang ditandatangani Pak Bupati per tanggal 24 Agustus yang lalu yang berlaku sampai tanggal 6 September itu menyebutkan bahwa untuk nikah kebijakan daripada kantor Kementerian Agama ini tetap dilaksanakan di KUA dengan pembatasan-pembatasan sama seperti sebelumnya, dihadiri oleh maksimal 10 orang. Nah untuk resepsi pernikahan tersendiri ini diperkenankan Mas Ucok dengan pembatasan yang seperti disebutkan Camat Loksado tadi. Untuk tempat ini kapasitas maksimal 50 orang. 50 orang. Jadi kemudian pembatasan lainnya adalah protokol kesehatan secara ketat. Setiap yang hadir di lokasi harus menggunakan masker dan maskernya kita sarankan menggunakan masker ganda atau double lapis masker. Dan harus dibentuk satgas secara internal yang memastikan bahwasannya orang yang hadir di sana secara prokes melaksanakan penerapannya. Betul. Ada fasilitas cuci tangan, kemudian ada cadangan masker yang harus disiapkan. Sekiranya ada yang mau mengganti masker atau mau double masker itu sudah disiapkan. Dan Satgas ini juga memastikan pelaksanaan resepsi ini tidak terjadi kerumunan menumpuk. Betul. Biasanya terjadi kerumunan pada saat mau bersalaman ataupun menyampaikan ucapan. Betul. Bersalaman tidak boleh masuk ya. Paling ada ucapan ke atas panggung. Nah kadang tertunda tuh di bawah. Nah jadi ya itu dipastikan oleh Satgas untuk tidak terjadi. Kemudian yang selanjutnya juga untuk makan ini tidak dibenarkan atau tidak diperkenankan untuk makan di tempat. Prasmanan orang ini biasanya. Dan itu harus di kotak atau dibungkus dan dibawa. Jadi setelah ada ucapan-ucapan selamat, habis itu diberikan makanan dalam bentuk kotak tadi, habis itu langsung pulang. Jadi tidak ada kerumunan-kerumunan. Dan kami juga menyarankan kepada Ahlul Bait yang melaksanakan kegiatan supaya tidak menyediakan meja ataupun kursi tempat duduk kecuali untuk keluarga inti. Nah, keluarga inti ibu misalnya atau neneknya, tapi tidak ada orang di luar keluarga inti yang bisa duduk-duduk sambil santai misalnya boleh dibatalkan seperti itu yang nantinya akan menimbulkan kerumunan. Nah, jadi hal-hal demikian yang kami terapkan mengikuti dari Inbub nomor 14 ini Mas Ucok. Ada penegasan-penegasan yang harus kami terapkan kepada calon mempelai. Ini juga kami sampaikan ke Satgas Desa. Jadi pada saat mereka melapor di Satgas Desa sudah menyampaikan hal yang sama. Terkait juga sama dengan di KUA. Di KUA juga kami mintakan pada saat koordinasi untuk menyampaikan hal yang sama, supaya setiap lini itu berperan yang sama untuk mengingatkan protokol kesehatan. Dan kemudian pada hari H nanti kami Satgas Desa dan Satgas Kecamatan terus memantau Mas Ucok kegiatan ini, memastikan apa yang dipersyaratkan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memastikan kondisi protokol kesehatan tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Sekali lagi tujuannya bukan untuk mempersulit masyarakat tapi untuk mengendalikan penyebaran supaya level kita bisa ke arah yang lebih baik. Itu kira-kira Mas Ucok. Sejauh ini bagaimana nih kesadaran dari masyarakat itu saat ditemui di lapangan? Kan beberapa waktu kita lihat banyak nih ada yang hajatan ya karena sudah terlaksana, sudah izin dan segala macamnya.
Untuk prokes bagaimana nih? Ya. Dari beberapa kali kami melaksanakan pemantauan, sejak tahun 2020 yang lalu sampai dengan sekarang tuh sudah banyak kegiatan yang serupa, mengumpulkan orang banyak. Masyarakat sudah secara umum boleh dikatakan sudah sadar, Mas Ucok, penggunaan masker sudah luar biasa, sudah sangat baik dan banyak penggunaan demikian. Hanya saja mungkin cara memakainya saja yang tidak sempurna, mungkin seperti itu. Ada yang diturunkan, ada yang mungkin hanya mulut saja, lubang hidung masih kelihatan, ada juga yang masih di dagu dengan alasan macam-macam. Mungkin kami sedang makan, sedang minum dan lain-lain. Nah, ini fungsi-fungsi atau tugas-tugas kami kadang untuk mengingatkan, termasuk tadi termasuk tadi tim relawan yang melaksanakan hajatan, itu fungsinya adalah untuk mengingatkan itu tadi, supaya tidak ada masker yang tidak digunakan dengan sempurna. Karena seperti kita ketahui bersama, mulut dan hidung adalah sarana utama untuk penyebaran COVID. Maka ini kami pastikan kepada satgas-satgas, baik di acara-acara yang perkawinan ataupun acara lain yang melibatkan orang banyak. Ini harus memperhatikan yang lebih utama itu protokol kesehatan dalam hal penggunaan masker. Karena boleh dikatakan masih ada masyarakat kita yang ya dengan berbagai macam alasan lah, Mas Ucok, kan susah bernafas, kemudian ya tadi saya sebutkan tadi ada masih ada makan dan lain-lain. Nah, ini yang perlu kita ingatkan agar bisa dilaksanakan dengan sebaiknya. Yang jadi masalah ini kadang, Mas Ucok, ingat bahwasanya masker itu digunakan sempurna. Cuman pada saat menurunkan ini lupa menaikkan lagi kembali sempurna. Itu kadang yang banyak tuh terjadi seperti ini di lapangan. Tapi secara umum masyarakat di acara-acara besar, karena memang sosialisasi kita sudah terus menerus, Pak Bupati juga mengingatkan kami untuk melaksanakan KIE, justisi terus menerus. Mungkin dari sana masyarakat juga perhatian dan paham dengan kondisi ini, sehingga setiap orang rata-rata sudah memiliki masker dan menggunakan masker. Walaupun masih ada sebagian kecil yang belum secara sadar lah mungkin menggunakan masker secara formal. Dan di kesempatan ini juga kami mengingatkan untuk kesehatan kita bersama, untuk kesehatan orang di sekitar kita dan keselamatan kita bersama, maka gunakanlah masker dengan sebaik-baiknya, secara baik dan benar, dan gunakanlah masker secara ganda, karena virus ini menurut informasi sudah mulai berkembang, sehingga tidak melalui droplet saja, air liur, tapi juga bisa menyebar melalui udara. Jadi kita perlu hati-hati, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Demikian, Mas Ucok. Betul. Dan tadi ya memang seperti itu disampaikan, saat makan dibuka, tapi selamanya. Jadi makan ini selamanya buka. Jadi hampir 3 jam duduk di pengantin buka aja. Berarti makan terus tuh. Namanya seberuko atau makan apa. Ini ya tingkat kesadaran dan juga ini apa, dalam artian kan diingat lagi lah bahasa kitanya, keasikan mal nonton apa gitu, melihat pengantinnya lalu kan diingat lagi. Nah, inilah dalam hal ini mungkin daerah Kandangan nih, kita beralih ke Loksado. Bagaimana di daerah pedesaannya lah, dalam hal ini penerapannya seperti apa juga, silahkan ya. Masih Mas Ucok, kesempatan yang berikutnya memang untuk kesadaran sudah ada, Pak. Mas Ucok, namun untuk 100% sih belum ya. Belum, masih memerlukan tugas kami bersama, itulah tadi, Pak. Tugas dari kami mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker dengan baik dan benar. Memang kebiasaan berkerumun dan berkumpul ini sudah menjadi kebiasaan terutama untuk gotong royong, misalnya untuk kegiatan yang sifatnya fisik. Nah, sini Pak, dari awal sebenarnya untuk kegiatan pengantinan ini, dari awal Satgas Desa tuh kami sudah mulai memantau. Baik waktu orang tua istilahnya gotong royong, sudah mulai terjadi kerumunan lah istilahnya. Namun ya dikondisikan supaya maskernya tetap digunakan dengan sebaik-baik, dengan baik, Pak. Dan tentunya juga misal nih, ini kan sudah terlanjur nih pengadaan segala macam lainnya, hajatan dan segala macam. Tapi ya mungkin nih ada ditemukan ada seperti misalnya tidak membawa masker dan segala macam, anggap pelanggaran lah. Ini ada berupa sanksi atau apa ya bentuknya, mungkin seperti apa, mungkin bisa diceritakan lah sedikit supaya masyarakat tahu nih, silakan.
Boleh? Iya, oke. Dari kandangan. Iya. Baik. Kan ada sanksi yang atas dasar operasi justisi. Iya. Di sana disebutkan di Perbup 44 tahun 2020 sanksi ada teguran, ada tertulis, ada sanksi sosial berupa kebersihan dan sampai dengan sanksi denda antara 50.000 sampai dengan 250.000. Iya. Ini kadang kami terapkan di lapangan bagi masyarakat yang sama sekali tidak bisa menunjukkan masker pada saat kami melaksanakan kegiatan. Iya. Kalau yang masih bisa menunjukkan masker, biasanya kami teguran lisan, kami suruh pakai secara sempurna atau baik dan benar. Kalau tidak bisa memperlihatkan sama sekali, maka akan kami akan sanksi sesuai dengan boleh dikatakan kemampuan dia. Iya. Karena memang ada juga masyarakat yang mungkin kebetulan ingin buru-buru lupa masker dan lupa juga membawa dompet. Iya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi sanksinya kami pakai sanksi sosial, bisa membersihkan ataupun kami minta bersama-sama kami ikut untuk melaksanakan KIE. Nah, seperti itu. Kalau tidak bisa sanksi denda. Nah, jadi sampai jam berapa kami melaksanakan KIE misalnya kami ajak mereka untuk ikut supaya merasakan bagaimana susahnya memberikan pemahaman kepada masyarakat. Harus berdiri di tengah jalan misalnya. Harus berpanas-panasan, harus mengikuti cuaca walaupun rintik, kami kadang tetap melaksanakan KIE juga. Harapannya adalah masyarakat memiliki kesadaran dan perhatian terhadap COVID ini. Nah, jadi kalau misalnya sanksi kami terapkan kepada masyarakat untuk sama-sama ikut kami supaya masyarakat juga merasakan dan ingat bahwasanya betapa sulitnya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan kegiatan yang di samping kegiatan rutin kami dan ada kegiatan tambahan ini juga untuk memberikan pemahaman tentang prokes kepada masyarakat. Itu Mas Ucok. Iya. Misalnya ini aku jangan menukar minyak lamak aja tetap harus pakai masker itulah. Walaupun para ke rumah ya kalau. Karena kita tidak pernah tahu Mas Ucok. Apakah kita yang membawa atau orang yang membawa? Apakah kita kuat atau tidak? Betul. Nah, kita tidak pernah tahu. Kita tahan, soalnya peninian di rumah kita tahan misalnya. Iya. Kemudian ini terkait dengan ini Pak, terkait misalnya dalam hal pengalaman nih. Mungkin di lapangan tentunya banyak nih pengalaman. Mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan mereka yang masyarakat mungkin terkonfirmasi positif dan harus mengikuti protokol dan peraturan penanganan. Silahkan masih Camat Kandangan dulu ya. Baik. Terkait dengan itu Mas Ucok, sangat dinamis. Keadaan di masyarakat, karakternya juga memang setiap kecamatan ini berbeda-beda. Setiap desa pun juga berbeda-beda. Ada ya masyarakat yang mungkin secara teknologi maju dalam artian setiap orang sekarang sudah memiliki gadget di tangan ataupun smartphone di tangan. Sebenarnya mudah saja Mas Ucok untuk membrowsing informasi vaksin itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, masker harus seperti apa. Cuman ya kadang yang namanya masyarakat mungkin boleh dikatakan mengasah pengetahuannya mungkin. Sering pertanyaan tuh ke kami seperti itu. Kenapa harus pakai masker? Kenapa harus jaga jarak? Kenapa harus vaksin? Apakah vaksin ini aman? Apakah secara majelis ulama vaksin ini halal? Itu sering pertanyaan-pertanyaan ke kami. Makanya di Satgas kami ini lengkap Mas Ucok. Ada dari kesehatan dan ada juga dari ulama yang sewaktu-waktu bisa kami hubungi untuk bisa kami berkonsultasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat. Macam-macam dinamikanya. Cuman kami lebih cenderung untuk melaksanakan pendekatan saja Mas Ucok. Pendekatan kepada para ulama atau tokoh yang mungkin bisa jadi panutan di desa, termasuk dengan anggota-anggota PPD yang baru kan mungkin memiliki masa-masa yang mudah lah untuk diajak berdialog terkait dengan ini, sehingga penyampaian kami kadang mungkin tidak secara langsung, kami kadang juga mendekati kepada tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan masing-masing untuk memberikan pemahaman tentang protokol kesehatan. Terlebih-lebih kepada para ulama, boleh dikatakan demikian, kami harus banyak pendekatan juga kepada ulama. Karena bagaimanapun juga ulama ini adalah panutan di masyarakat yang kalau ulama mengatakan A, maka masyarakat secara umum mengikuti A. Nah, sehingga pendekatan ini penting untuk kita laksanakan. Selain dari ahli agama, juga ada ahli kesehatan yang akan kita boleh dikatakan disandingkan lah Mas Ucok. Kita mencari jalan tengahnya seperti apa supaya protokol kesehatan ini tadi tidak menjadi polemik yang diperdebatkan di tengah-tengah para
di tengah-tengah agama ataupun di tengah-tengah kesehatan. Ini sangat penting Mas Ucok menjaga ritme ini supaya masyarakat bisa paham, tidak ada hal yang perlu didiskusikan lebih panjang terkait dengan ini. Itu kira-kira Mas Ucok. Iya. Sebelum ke Camat Loksado, mungkin ya terkait kan ada di media sosial, kok Indonesia seperti ini secara luas nih. Di luar negeri mereka sudah dengan vaksin ini mereka sudah 100% atau 99 katanya. Hal seperti ini bagaimana? Iya. Sebenarnya tidak bisa dipersalahkan juga masyarakat mempunyai pendapat seperti itu. Nah, hanya saja mungkin masyarakat kita nih kami himbau untuk bisa menyaring. Menyaring dan mencari informasi yang lebih detail. Apakah karakter masyarakat sana sama dengan kita? Pola makan masyarakat sana sama dengan kita? Daya tahan tubuh sana sama dengan kita? Ini perlu yang ditimbang. Karena apa yang kita lihat tidak tentu sama dengan apa yang kita dengar ataupun apa kita rasakan. Betul. Mungkin masyarakat di luar sana memiliki boleh dikatakan nutrisi ya. Betul. Nutrisi terpenuhi dengan baik misalnya seperti itu. Daya tahan tubuhnya mungkin berbeda. Kemudian cuaca juga mempengaruhi. Apakah sama luar negeri dengan Indonesia misalnya cuacanya demikian? Sehingga itu sangat berpengaruh Mas Ucok. Kemudian pola hidup kita juga. Betul. Pola hidup. Kalau kita misalnya makan boleh dikatakan tidak memenuhi gizi lah seperti itu. Karena kan kita maklumi saja Mas Ucok ya. Yang kalau kebanyakan kita itu makan yang penting kenyang. Jer bahasa talindung kucing. Yang itu penting itu. Kalau orang di tempat sana mungkin orang kan biasa juga keluar negeri. Cuman orang di sana tuh kayaknya lebih mengutamakan nutrisi. Vitaminnya tercukupi. Tapi kita tidak. Kalau misalnya masyarakat kita akan susah, harus kami tidak punya uang misalnya punya minum susu ini, tapi kan di pekarangan kita masih ada sebenarnya yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan itu. Nah, tidak harus misalnya minum susu, dan lain, ada alternatif lain yang bisa kita timbang supaya asupan gizi kita paling tidak bisa lah untuk menopang atau menaikkan imun kita. Kira-kira itu Mas Ucok. Betul. Iya. Ke Camat Loksado ya, terkait dengan tadi ada untuk sanksi pelanggaran dan segala macam lainnya, sama halnya dilaksanakan di Kecamatan Kandangan juga. Silakan Pak Loksado. Iya. Ya, untuk kegiatan justisi juga dilaksanakan di Kecamatan Loksado. Sementara pantauan dari kami untuk masyarakat yang ingin katakanlah ingin ke kota, ingin ke Kandangan. Ya, biasanya mereka lengkap sudah memakai masker gitu dengan baik dan benar. Namun kami menemui masyarakat yang misalkan ingin ke ladang, misalnya ingin ke kebun. Nah ini yang kadang-kadang tidak memakai masker karena merasakan di ladang sendirian misalnya, atau tidak bertemu dengan orang banyak misalnya. Nah kepada mereka ini Pak, kami berikan teguran dan edukasi, juga kami berikan masker Pak bersama dengan Satgas Desa seperti itu. Iya, terkait vaksin juga nih. Ini perkembangan di wilayah Loksado lah kita sebut ya. Nah ini bagaimana nih antusias masyarakatnya, atau aku juga kulir empacang apa-apa? Ada hal ini silakan nih ya. Vaksin masih berjalan di Kecamatan Loksado. Memang kondisi di awal itu cukup dinamis. Karena timbul pro dan kontra. Kemudian juga ada berita-berita yang masuk melalui media sosial, video-video yang kalau hoax sih tidak, namun dalam hal kita memaknainya, memahaminya yang perlu lebih dalam lagi seperti yang dikatakan oleh Pak Camat Kandangan. Namun alhamdulillah dengan kerjasama kami mengadakan sosialisasi di setiap desa, mengundang penjelasan dari tenaga kesehatan, dari puskesmas, menjelaskan untuk menjawab berita-berita yang beredar tadi. Jadi alhamdulillah sekarang untuk penerimaan vaksin itu sudah semakin membaik kami kira. Walaupun masih timbul pro dan kontra, masih ada, namun kami kira sebagai kebijakan yang baru itu hal yang wajar. Dan kami terus berusaha untuk supaya penerimaan terhadap vaksin ini dapat diterima dengan sebaik-baiknya. Iya, dalam hal ini kan masyarakat juga ya itu tadi ada nang seikung bepandir di warung lalu tepangaruh janakun jar. Ini agena garing kah apakah jar tuh ya
mintu aku garing 3 hari deh. Oh jar macam-macam aja pandiran terkait hal ini nih. Kan ini tentunya cepat menyebar nih karena mereka ada bukti. Oh ini padahal belum tentu dari situ. Nah masih Kecamatan Loksado terkait menghadapi yang mungkin warga menolak atau sebagian ada yang karena aku juga sudah datang ke situ soalnya vaksinnya habis. Hal ini silakan Pak Saleh. Makasih Pak. Emang untuk vaksin itu paling sempat habis Pak, artinya warga datang cuman atau ada perubahan jadwal tiba-tiba. Ya intinya kami bersama kembali Pak apa istilahnya menyampaikan kepada warga kami tadi bahwa dari sekian ribu yang divaksin misalnya ya hanya sebagian kecil misalkan yang ada efeknya seperti itu, dan efeknya pun tidak lama. Itu wajar, seperti misalkan anak kecil yang diimunisasi juga kan biasanya panas awak misalnya atau orang yang cari duit. Dan dengan tetap kami menggandeng dari pihak puskesmas supaya menyampaikan yang lebih baik karena mereka lebih mengetahui tentang apa hal yang teknis lebih teknis ke Kecamatan Kandangan pertanyaan yang sama halnya vaksin juga nih, silakan. Baik, terima kasih Mas Ucok, mitra dengar Amandit. Semoga terus menyimak ini sebagai menambah kasanah pengetahuan kita terkait dengan penerapan protokol kesehatan terkait dengan vaksin. Kalau ingat kita di awal-awal vaksin baru turun dulu, kami di desa ini sangat sulit mencari orang yang mau divaksin Mas Ucok. Kami dari 14 desa, 4 kelurahan, kami ingat pada saat itu hanya 3 yang mengajukan untuk siap dilaksanakan vaksin. Dan orangnya pun pada saat itu paling tinggi 30 orang. Yang paling tinggi dulu itu ada sampai dengan 68 orang, Kelurahan Jembu Hilir. Kelurahan memang luas juga wilayahnya Mas Ucok. Kami ingat pada saat itu hanya 3. Nah kemudian seiring dengan waktu, mungkin masyarakat juga membaca berita, bisa menyaring berita yang disampaikan oleh Pak Camat Loksado tadi. Akhirnya sekarang boleh dikatakan vaksinnya yang kalah. Animo masyarakat luar biasa, antusiasme masyarakat luar biasa, dan kami juga apresiasi sekali kepada kawan-kawan TNI Polri yang melaksanakan juga kegiatan vaksinasi di instansinya masing-masing. Kemudian juga dari Kejaksaan yang baru-baru tadi juga melaksanakan vaksinasi juga. Nah ini juga sangat membantu untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi di lapangan. Jadi terkait dengan vaksin ini, alhamdulillah Mas Ucok, pemerintah juga menjamin sekiranya ada dampak pasca vaksin yang secara screening mungkin adalah penyebabnya dari vaksin. Nah ini pemerintah bertanggung jawab Mas Ucok. Dengan catatan segera melapor apabila terjadi kontradiktif terhadap vaksin. Misalnya setelah divaksin ada meriang atau ada efek lain, itu segera ke fasilitas kesehatan memeriksakan diri, dan insya Allah itu akan dijamin oleh pemerintah. Tapi jangan dilewasakan Mas Ucok. Kalau merasa asa sanggup aja dulu nih sampai anak-anak. Tapi kami berharap, kami menghimbau kepada masyarakat apabila ada terjadi hal-hal yang mungkin agak lain setelah dilaksanakan vaksin, jangan dibiarkan. Lebih baik segera ke fasilitas kesehatan untuk diperiksakan sehingga kita bisa mendeteksi dini hal-hal yang tidak kita inginkan ke depan sebagai tahap pencegahan. Supaya jangan tidak parah, mudah-mudahan tidak parah. Demikian Mas Ucok. Terkait dan hal ini mungkin vaksin tadi ada yang menolak, ada yang sangat antusias. Nah terkait hal ini kan misalnya aku nih udah vaksin gitu. Garing terkait hal ini. Kemudian juga ada warga yang dalam hal ini kan mungkin belum tentu benar, tapi mereka mengatakan tupang tuh aja pas aku nih hendak kayak ke rumah sakit cuma kalau dikopitkan silakan Pak terkait ini Pak, silakan. Terkait dengan masyarakat yang tidak mau divaksin kami kadang memberikan pemahaman Pak. Vaksin ini adalah salah satu upaya untuk menjaga ketahanan ketahanan tubuh. Daya tahan tubuh itu adalah salah satu cara dengan cara divaksin. Reaksi tubuh terhadap vaksin ini berbeda-beda setiap orang. Ada yang lebih meningkat dengan ada itu, ada yang kontradiktif yang ulun sebutkan tadi, mungkin akan ada efek demikian. Cuman yang disebutkan Pak Camat Loksado tadi kecilmu, sebagian kecil saja yang mungkin agak berbeda. Masing-masing orang itunya berbeda. Pendekatan kami kadang menyampaikan demikian Mas Ucok.
silahkan sampean datang dulu ke tempat pelaksanaan vaksin. Di sana tidak akan langsung diberikan vaksin, tapi ada screening awal. Iya. Screening ditanyakan kadang tekanan darah berapa, apakah ada riwayat sakit, ataukah ada bahasa itu penyakit bawaan lah seperti itu. Dan kami berharap juga mengimbau kepada masyarakat pada saat screening ini jujur. Iya. Jujur dalam artian jangan ada yang ditutup-tutupi. Betul. Kalau memang sakit silakan sampaikan sakit, tapi bukan nyakit. Ini beda, maksud nyakit beda. Tapi sakit sampaikan sakit sehingga kita bisa tim kesehatan bisa menimbang apakah ini layak divaksin ataupun tunda vaksin atau tidak dilaksanakan vaksin. Nah demikian kira-kira yang terkait dengan vaksin. Yang selanjutnya apa tadi Mas? Iya, terkait dengan ini ya, mungkin misal nih di suatu anggap saja nih kecamatan Kandangan ini meninggal. Kemudian mereka dalam hal ini positif lah, dalam arti positif kena COVID. Bagaimana dengan pemakamannya? Mereka tidak bersedia untuk istilahnya ini, ya silakan. Baik, ini hal yang memang bagi kami sangat sulit di lapangan, memberikan pemahaman. Kami kadang sering menyatakan kepada masyarakat, COVID ini adalah penyakit yang sangat sulit dibuktikan lah seperti itu. Beda dengan penyakit lain, mohon maaf, misalnya cacar. Kalau orang cacar kelihatan dan kita pasti menghindar. Betul. Kalau takut kan menghindar seperti itu. Cuman kalau COVID ini kan tidak kelihatan, walaupun gejalanya jelas. Gejalanya sangat jelas, kita kadang sampaikan kepada masyarakat gejala-gejala ini mengarah kepada COVID. Kalau bersikeras tidak mau misalnya dimakamkan secara prokes, nah kini kita kadang pendekatan maksudnya kepada keluarga. Kita memberikan kepahaman. Yang intinya kami ke keluarga terlebih dahulu. Betul. Ke keluarga terlebih dahulu memberikan pemahaman karena penyakit ini adalah penyakit yang sangat mudah menular. Kalau yang bahasa di COVID kan tadi, kalau misalnya kita tidak pulasar ataupun tangani secara COVID, maka mohon maaf ampun, kita yang mengcovidkan orang lain. Betul. Jangan sampai nantinya misalnya bagi pelayat, bagi yang memandikan jenazah, ini akan terkonfirmasi apabila tidak daya tahan tubuhnya tidak kuat. Sebenarnya inilah yang sebenarnya mengcovidkan orang, Mas Ucok. Iya. Kalau rumah sakit mengcovidkan orang, itu kayaknya pidana ya, ada nampak sengaja misal gitu kan? Kayaknya tidak. Tidak mungkin ya kan? Kalau kita misalnya menanyakan kepada tenaga kesehatan kita mau menangani pasien biasa atau pasien COVID, kami yakin lebih baik menangani pasien biasa. Betul. Tidak harus pakai baju hazmat, tidak harus minum dan segala macam. Kalau ini kan serba sulit, kondisinya sangat sulit menangani pasien COVID. Tapi alhamdulillah semangat kawan-kawan kita tenaga medis. Dan seperti kita tahu bersama juga Mas Ucok di media sosial kita lihat kadang ratusan dokter sudah yang gugur melawan COVID-19. Luar biasa para tenaga kesehatan kita untuk melawan COVID-19. Bagi masyarakat yang tidak percaya mungkin mudah saja Mas Ucok mengatakan bahwa COVID ini tidak ada. Tapi bagi keluarganya yang mungkin pernah kena COVID-19 ini dan harus ditangani secara intensif, mungkin akan ada memiliki kesan tersendiri mungkin dengan COVID sehingga menyatakan mungkin COVID ini benar-benar ada. Nah, jadi pendekatan kami seperti itu Ucok terkait dengan orang yang tidak mau ditangani dengan protokol kesehatan, melakukan pendekatan kepada masyarakat karena ini adalah upaya pencegahan kita supaya penularan ini tidak berlanjut kepada orang lain. Betul. Karena kalau ini menular mau secara tidak langsung sebenarnya kita yang mengcovidkan orang lain. Betul. Akhirnya orang lain kena COVID gara-gara kita tidak melaksanakan penanganan protokol kesehatan terhadap penanganan jenazah yang dimaksud. Dalam hal ini kan biasanya ya masyarakat tadi mohon maaf nih orang tua aku nih 70-an sudah jar umur pas dibawa ke rumah sakit jar dipadahkan COVID. Nah hal ini yang tentunya kita sangat mendengarnya ini nyaman lalu bahasa kitanya. Padahal kita tidak tahu ini kesehatan yang lebih tahu hal ini nih bagaimana nih. Kami kadang kami kan bukan orang kesehatan langsung, Ucok. Jadi tidak terlalu paham sebenarnya kalau misalnya diajak dialog oleh masyarakat seperti itu. Cuman kadang kami menganalogikan lain. Ibarat imun kita ini adalah pasukan. Tubuh kita diserang oleh musuh lain. Anggap aja tadi komorbid. Betul. Ada penyakit yang terdahulu. Dengan imun yang terbatas,
yang sudah boleh dikatakan melawan terhadap musuh yang terdahulu, datang lagi musuh yang baru, otomatis akan imun tadi akan melawan dua musuh secara bersamaan. Iya. Kalau sudah melawan dua musuh bersamaan, kalau bahasa kita tuh kangangalan ininya. Iya. Nah kalau sudah kangangalan ininya kata kau melindungi lagi tubuh. Iya. Otomatis rata-rata orang yang memiliki komorbid penyakit bawaan ini akan rentan diserang dengan cepat oleh COVID. Dan masyarakat kita juga sering, kalau dikatakan dalam bahasa kita sini tuh K7 merasakan aja dulu di rumah. Masih kawah hajar masih kawah aja. Nah kayaknya pada saatnya sudah tidak tertolong lagi, baru pergi ke rumah sakit. Sehingga mohon maaf, penanganan di rumah sakit tidak akan bisa maksimal. Betul. Karena penyakit itu sudah terlanjur mungkin menggerogoti di dalam tubuh. Nah ini mungkin bahasa-bahasa yang dikatakan mengkopitkan. Sebenarnya tidak Mas Ucok. Seandainya kita tangani dari awal, sudah ada muncul gejala, sebaiknya datanglah ke fasilitas kesehatan supaya kita bisa menangani lebih awal. Kalau sudah jaga bahasanya para ciun hinggap memerlukan oksigen, ke rumah sakit sudah perlu oksigen yang dengan tekanan tinggi. Nah itu ya bahasa ulun mungkin ya akan sulit lah. Akan sulit lah kalau misalnya harus disembuhkan. Cuman tidak menutup kemungkinan bisa. Tapi kami berharap sebagai tahap pencegahan, sebaiknya apabila ada gejala-gejala yang mengarah kepada COVID, sebaiknya dibawa ke fasilitas kesehatan. Insya Allah tidak akan ada pengkopitan. Betul. Karena kalau pengkopitan, kami pikir semua ada di rumah sakit COVID semua. Tapi kan tidak. Nyatanya tidak. Nyatanya ada saja yang banyak saat yang ini masih mengisi ruang-ruang lain. Betul. Ruang penyakit dalam ada, ruang jantung ada, ruang stroke ada. Kalau misalnya di COVID kan kenapa yang itu tidak dimasukkan ke ruang COVID? Nah seperti itu kira-kira Mas Ucok. Dalam hal ini pemahaman ini masyarakat ini. Dia mintuh aku ini jar. Nah nyantuh di rumah, aku kulir aja membawa ke rumah sakit. Kan ini padahal orang ini jar. Nah terkait hal ini, adakah bahasanya kitanya nih, kan aku juga lebih baik ke mantri yang parah aja obat besuntik ke situ nyata dah keadaan atau ke rumah sakit nang kadak. Nah menyikapi hal ini seperti apa nih, silakan. Sejak dahulu Mas Ucok yang namanya mantri itu boleh dikatakan berdampingannya dokter mungkin ya. Ada yang lebih percaya kepada mantri untuk pengobatan, ada yang lebih percaya kepada dokter untuk melaksanakan pengobatan. Sebenarnya imun tubuh ini kalau menurut informasi orang-orang kesehatan tergantung bawaan hati suasana hati. Kalau kita yakin tapi tidak menduakan yang betul. Ya Allah. Kalau kita meyakini bahwasanya dengan kita berobat ini adalah perantara untuk kita sehat, betul, dan kita bahagia dengan itu mungkin akan lebih baik. Sama dengan orang yang ke mantri dengan ke dokter. Karena dia yakin dengan mantri itu bisa menjadi perantara untuk menyembuhkan, maka hatinya lebih ke sana, cenderung ke sana. Sama dengan orang yang ke dokter juga seperti itu. Orang lebih percaya kepada dokter sebagai perantara untuk menyembuhkan, maka hatinya ke sana. Nah, ini sebenarnya mempengaruhi imun. Dengan demikian mungkin ya karena mereka merasa yakin hingga imunnya mungkin bisa naik lah gara-gara itu. Artinya aku rasa senang dengan kesana. Kalau dipaksakan mungkin ada tekanan sendiri yang mengakibatkan imun akhirnya juga turun. Mungkin seperti itu. Sama kayak kita minum obat. Ini obat ini pahit, akhirnya kita tidak mau minum. Mungkin seperti itu, sama analoginya seperti itu Mas Ucok terkait dengan ini. Berarti sugestinya ini aku jar udah pola pikirnya ke situ aja udah. Itu yang bila obat ini sembuh, bila yang lain kan. Baik, sugestinya mungkin lebih banyak ke sana. Cuma kami tetap menghimbau kepada masyarakat yang mana masih meyakini itu, mungkin ya kita tidak bisa juga melarang. Kita bisa melarang. Harapan kita mudah-mudahan sehat. Itu harapan intinya kita sehat. Kemudian kalau ada gejala arah ke sana, mohon untuk tidak egois. Betul. Egois dalam artian jangan memaksakan harus ke tempat yang tidak ada penanganan COVID. Jangan sampai nanti ke suatu tempat boleh dikatakan oknum mantri oknum mantri mungkin menyatakan pian kada bapak, pian cukup istirahat di rumah misalnya demikian. Itu sebenarnya mengkopitkan orang lain yang jelas terpapar di rumah. Jangan sampai nanti di rumah mungkin ada orang yang tidak kuat, apakah ada orang tua di sana, apakah ada anak-anak kecil yang masih tidak kuat,
sehingga ini membahayakan orang lain. Kami tetap berharap sekiranya ada gejala yang mengarah ke sana, mohon tidak diabaikan. Lebih baik ke fasilitas kesehatan supaya kita bisa tangani dengan sebaiknya. Tidak ada penularan-penularan yang tidak diperlukan di masyarakat. Itu Mas Ucok kira-kira. Iya. Pak Camat Loksado, terkait yang ya disampaikan tadi cukup banyak, tapi wilayah kan beda nih. Di daerah Loksado sendiri terkait hal tadi, silakan Pak. Oke, makasih Mas Ucok. Ya, kemarin juga berdasarkan dari informasi dari Satgas Desa juga kami temui Pak Mas Ucok, di desa-desa kemarin sempat istilahnya itu sampar, banyak yang garingan karena nyaman awak. Dan kadang-kadang juga gejalanya itu mirip-mirip dengan yang penyakit COVID lah istilahnya. Untuk Mas kami sarankan supaya berobat ke mendatangi fasilitas kesehatan, puskesmas. Betul. Namun juga beberapa masyarakat kami ada yang seperti yang disampaikan oleh Pak Camat Kandangan mengenai sugesti tadi, kenyamanan hati kemana berobat. Beberapa warga juga ada yang dengan memilih ke berobat kampung istilahnya. Makanya kayak akar-akaran atau apa yang dimanfaatkan mereka terlebih dahulu. Ya kami tidak melarang itu Pak. Betul. Tidak melarang itu, namun tetap dalam pengawasan oleh Satgas Desa. Ujar kami kalau sekiranya ada gejalanya meningkat, ini segera kita berkoordinasi dengan kesehatan supaya ditangani lebih lanjut. Namun kami tidak melarang tadi bila masyarakatnya ingin menggunakan obat-obatan herbal barangkali atau akar-akaran atau apa yang macam-macam yang jadinya sudah sejak lama mereka gunakan dari turun-temurun seperti itu Mas Ucok. Dan tentunya tadi kembali kita ke ini. Kalau masalah misalnya ya anggap meninggal COVID dalam hal ini. Ini kalau wilayah luar itu misalnya kan ini abahnya berdiam di jauh nih, tapi anaknya di kandangan contoh. Bagaimana nih? Apakah misalnya boleh aja artinya aku ngejar di kandangan aja bepatak atau ini aja jangan di lah dalam hal ini, silahkan ya. Iya. Kami tergabung di Satgas Kabupaten ya Mas Ucok. Jadi di dalam Satgas Kabupaten itu ada kami juga sebagai ketua Satgas Kecamatan. Seandainya nanti ada boleh dikatakan pasien meninggal di luar wilayah Hulu Sungai Selatan, ini nanti akan terkoordinasikan kepada biasanya Kalak, kepala pelaksana seperti itu, ataukah misalnya dari salah satu anggota Satgas yang ada kenalan misalnya di link rumah sakit ataupun paskes lain, biasanya terhubung ke sana. Kami rencana akan melaksanakan pemakaman di kandangan. Nah, ini nanti akan dibicarakan lebih intens. Pelaksanaan prokes pemulasarnya seperti apa, timnya siapa, nah, itu akan dibicarakan lebih lanjut Mas Ucok. Jadi kita kadang matangkan di tim di grup tadi, dimatangkan di sana prokes seperti apa, yang mengangkut ambulannya siapa, kemudian penanganan di sini oleh siapa, harus transit di mana, waktunya kapan. Nah, itu kami terkoordinasi di sana. Alhamdulillah untuk Hulu Sungai Selatan koordinasinya luar biasa Mas Ucok. Artinya tidak ada pasien luar yang datang ke sini terlantar. Itu insya Allah sampai dengan saat ini tidak pernah terjadi demikian. Dan kita memberikan pelayanan terbaik kepada orang yang ingin dimakamkan di Hulu Sungai Selatan. Karena ini komitmen pimpinan memberikan pelayanan, dan kita difasilitasi oleh tempat pemakaman terpadu di Gambah. Jadi kalau misalnya ada masyarakat luar yang kesulitan untuk mencari tempat pemakaman, TPO siap dengan fasilitas yang ada di sana. Dan masalah pemakaman ini mungkin ya mohon maaf nih, sebagian warga kan aku aja nyaman amun anuti di parak rumah aja nyaman, aku ziarah aja. Terkait hal ini mungkin ini teknis ya kayaknya, tapi mungkin bisa sedikit lah gambaran kami aja kada akun di situ, bolehkah seperti apa parak rumah aja hal ini, mungkin gambaran sedikit lah. Alhamdulillah setelah perjalanan waktu Mas Ucok dari pertama dulu agak ketat. Dulu harus dimakamkan di tempat tertentu. Seiring dengan waktu sekarang sudah boleh di lingkungan. Alhamdulillah. Sudah boleh di lingkungan. Jadi masyarakat bebas untuk memilih. Hanya saja mungkin yang membedakan nanti kalau pada saat kita memakam di TPU untuk penggalian lubang ini pemerintah yang menanggung. Tapi kalau untuk masyarakat sendiri ingin di tempat tertentu, maka biaya pemakaman itu ditanggung oleh masyarakat itu sendiri. Karena memang ada masyarakat yang berkeinginan seperti Mas Ucok sampaikan tadi, ada yang ingin lebih berkumpul dengan alkah keluarga, lebih dekat untuk menziarahi dan lain-lain. Tapi itu tidak menutup kemungkinan tetap kita akomodir Mas Ucok, tidak masalah itu.
Sama halnya dengan Kecamatan Loksado juga seperti itu ya Pak. Iya. Tergabung di Satgas Kabupaten, jadi sesuai seperti prosedur yang disampaikan oleh Pak Camat Kandangan tadi Pak. Iya. Dan ini terakhir sebelum kita, padahal tadi kita janjinya sampai jam 7 malam, tapi mungkin waktunya kita ya. Jadi kita akhiri saja, namun ada sedikit ya langkah-langkah yang ingin ya mengurangi lah penyebaran, atau ya paling tidak ya memutus mata rantai lah dalam hal ini. Silahkan Bapak, dari Pak Lutfi dulu. Iya. Baik, kami di Satgas Kecamatan Kandangan khususnya, yang pertama seperti Ulun bilang di awal, apapun kerasnya usaha kami, kalau tidak mendapat dukungan dari masyarakat itu ada hal yang tidak maksimal. Betul. Maka yang pertama kami meminta kepada masyarakat untuk kita menyadari bersama tentang bahaya COVID-19 dan kita menyadari bagaimana cara untuk mencegah. Kami kira KIE yang kami sampaikan sudah cukup. Sudah setahun lebih Mas Ucok menyampaikan tentang prokes itu seperti apa, harus pakai masker, cuci tangan, menjaga pola makan dan lain-lain. Kami kira masyarakat sudah tahu, tinggal kesadaran secara mandiri saja lagi yang perlu jadi perhatian kita bersama. Walaupun seperti yang disebutkan juga sebelumnya, secara umum masyarakat kita sudah memahami dan menerapkan protokol kesehatan secara baik. Yang kedua, kami juga mohon dukungan daripada tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, untuk kita sama-sama bergandengan tangan. Karena kalau ibarat musuh sudah datang ke sini, masa kita tinggal diam? Tidak. Kita harus melawan. Kita tidak bisa tinggal diam, kita harus melawan, bergandengan tangan, sama-sama memiliki konsep yang sama untuk menerapkan protokol kesehatan. Sehingga dengan demikian kita harapkan tidak perlu lama-lama COVID ada di Hulu Sungai Selatan. Apabila kita sama-sama melawan. Tapi kalau sebagian saja yang melawan, misalnya salah satu pihak atau satu unsur luar biasa melakukan perlawanan, sedangkan yang lain tidak, akhirnya ada celah untuk COVID itu tetap bertahan di Hulu Sungai Selatan. Yang ketiga Mas Ucok, kami juga mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk memahami peraturan yang dibuat, baik itu Perbub, baik itu Inbub, intinya adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, mengingatkan masyarakat, bukan untuk membatasi secara negatif. Sekali lagi kami ulang, bahwasanya pembatasan dilakukan adalah untuk menekan dalam rangka menjaga level supaya level tidak naik ke level yang membahayakan. Karena level naik ke tiap membahayakan, ini akan merugikan masyarakat itu sendiri. Akan ada terjadi pembatasan-pembatasan yang sebenarnya tidak perlu terjadi apabila masyarakat bisa bekerja sama dengan baik. Nah, kalau misalnya masyarakat tetap melanggar ini, secara tidak langsung sebenarnya menghambat kegiatan masyarakat itu sendiri apabila levelnya naik. Pedagang-pedagang kita yang di kaki lima misalnya, yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan jual beli di pasar, ini akan terjadi pembatasan-pembatasan yang merugikan akibat pikiran kita yang sesaat tadi, berpikir sesaat atau emosional sesaat. Banyak terjadi pembatasan PPKM, secara emosional sesaat muncul, ini akan merugikan masyarakat, padahal yang kita pikirkan ini panjang, Mas. Kita berpikir panjang. Jangan sampai terjadi ini yang akan dampaknya ke sini. Jangan sampai terjadi ini yang dampaknya seperti ini. Kami yakin kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini tidak bermaksud untuk merugikan masyarakat. Hanya untuk mengendalikan ini saja. Seandainya kita sama memiliki konsep yang sama, saya yakin, Ulun yakin, COVID tidak akan lama. COVID yang terulang-ulang ini karena memang ada yang seperti yang disebutkan itu ada celah-celah. Ada masyarakat kita yang masih belum mau memahami ini, sehingga mungkin itulah salah satu celah yang membawa COVID ini ke Hulu Sungai Selatan dan bertahan lama di sini karena terus terjadi penyebaran. 3 hal ini kira-kira Mas Ucok yang menjadi harapan kami di Satgas Kecamatan Kandangan. Dan tentunya juga untuk harapan himbauan yang tentunya juga yang tadi keseluruhan saja, hajatan dimanapun kapan, silakan. Baik. Di kesempatan yang baik ini terima kasih Mas Ucok, Radio Gema Amandit yang hari ini memberikan ruang bagi kami Satgas Kecamatan sebagai perwakilan Satgas untuk menyampaikan harapan-harapan kami kepada masyarakat. Yang pertama, COVID itu masih ada. Dampaknya luar biasa. Mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan. Sehingga dari itu kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan yang berpotensi mengumpulkan orang banyak, mohon untuk dipertimbangkan protokol kesehatan secara ketat. Sediakan alat cuci tangan dengan sabun air mengalir atau hand sanitizer
gunakan masker secara baik dan benar dengan double, tidak menimbulkan kerumunan-kerumunan yang tidak diperlukan. Ya, kira-kira ini harapan-harapan kami Mas Ucok. Kemudian juga satu dengan yang lain, mohon untuk kita bisa saling mengingatkan. Karena kalau kita sudah apatis, tidak peduli dengan lingkungan, maka ini adalah awal dari kita tidak kuat. Maka dari itu mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita saling mengingatkan. Kalau kita misalnya pergi ke suatu tempat atau misalnya ada rencana ada perkumpulan, mohon dari kita untuk bisa saling mengingatkan bahwasanya protokol kesehatan itu penting untuk kita laksanakan. Itu kira-kira Mas Ucok. Iya. Pak Camat, Pak Loksado, ya mungkin ditambahkan terkait yang tadi sudah cukup banyak, mungkin ditambahkan banyak lagi boleh aja. Ya. Oke, makasih. Iya. Betul, Pak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Camat Kandangan bahwa titik keberhasilan dari berakhirnya pandemi ini adalah di masyarakat, betul, di masyarakat, di keluarga. Dan kita harus sadar bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini tujuannya baik, betul. Tidak ada tujuan untuk menyengsarakan masyarakat. Karena kita tadi seperti sampaikan tuh berpikirnya panjang agar pandemi ini segera berakhir. Dan kami sangat mengharapkan dukungan dari seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat agar bisa mendukung setiap kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah daripada penularan COVID-19 di wilayah kita masing-masing. Seperti itu maksudnya. Iya. Dan dari perbincangan kita ya selama berapa jam tadi ya cukup panjang ya. Saya dapat menyimpulkan di sini ada sekitar 27 kesimpulan. Namun satu yang diingat, artinya tuh protokol kesehatan terus kita perketat, itu saja ya. Dan closing statementnya mungkin dari Pak Camat Kandangan nih, silahkan. Iya. Terima kasih Mas Ucok. Iya. Sebagai closing statement. Iya. Yang pertama, terapkan protokol kesehatan. Iya. Yang kedua, mari kita bervaksin dan vaksin itu aman. Iya. Terima kasih dan salam bahagia buat bapak-bapak yang ganteng-ganteng sudah datang ke sini dan meluangkan waktu di salah-salah kesibukan Bapak, dan tentunya kami sangat berterima kasih sudah bersedia datang ke sini. Ada manfaat yang kita ambil, mudah-mudahan masyarakat juga bisa memahami dengan kesadaran dari kita semua, akhirnya COVID kita bisa, bahasa kitanya berantas lah dalam artian ini. Ya, terima kasih semuanya, dan masyarakat Hulu Sungai Selatan juga Mitra Mandit dimanapun bisa mendengarkan siaran kami. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon perhatian kepada seluruh pedagang di lingkungan pasar. COVID-19 masih ada di sekitar kita, termasuk di pasar.